Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Baik. Jadi kita jangan jangan takut, ya, santai saja. Karena belajar itu menyenangkan. Paham ya? Ya, untuk memfokuskan kalian, untuk kalian agar lebih santai, kita kakak ucapkan selamat pagi, gitu ya. Kita cek sound dulu gitu. Cek sound ya. Selamat pagi. Pagi. Semangat ya. Untuk mempersingkat waktu, kita buka mata pelajaran kita hari ini agar kita dimudahkan dalam memahami pelajaran. Kita buka pelajaran kita hari ini dengan membaca Al-Fatihah di dalam hati masing-masing. Dalam hati dia sekalipun ini ada surga Al-Fatihah. Saya semua pada punya pulpen, buku. Tolong dibuka, disiapkan, kita mulai ya. Jadi materi kita hari ini kita belajar tentang fikih. Temanya itu ya, sembari kalian menulis, silakan tulis sambil kakak jelaskan. Jadi sebelum kita belajar, ketika kakak bilang atau terdengar di telinga kalian kata puasa, apa yang kalian inginkan? Apa? Suara harus buka. Ya, benar. Yang lain? Ada yang berani jawab? Berarti bukan kalian. Ya, kalian biasa ngomong rendah. Ada yang lain? Ya, kamu apa? Masa lapar dan haus. Benar. Yang lain? Yang belakang? Ya, apa? Jaga hawa nafsu. Jaga hawa nafsu. Benar. Yang lain? Satu lagi? Makan bersama. Ya. Mau makan bersama. Nah, di sini kita akan merujuk daripada definisi puasa itu sendiri. Jadi puasa itu asal katanya itu ya, seperti kata sudah tuliskan, asal dari kata puasa itu ialah penahan atau mencegah, dan di dalam bahasa Arab itu disebut dengan maumun. Kalian lebih tahu kalau bahasa Arab. Nah, apakah maksudnya mencegah atau menahan atau seperti yang kakak sudah jelaskan, bahwasanya puasa itu mencegah atau menahan daripada hawa nafsu kita, bukan hanya sekedar lapar dan minum. Terus apakah? Mata kita ditahan dengan buruk-buruk, mulut kita jangan menceritakan teman, misalkan ini puasa, ini menceritakan yang ini. Nah, itu nggak boleh. Jadi pahalanya itu berkurang. Bukan hanya menahan lapar saja, tapi sholat tidak. Nah, itu sama saja. Jadi secara definisi bahwasanya puasa itu menahan diri daripada perbuatan-perbuatan yang membatalkannya, seperti makan, minum, itu secara ibadahiyah. Nah, kalau lebih dalam dari itu, kita harus menahan hati kita, mulut kita, hati kita, pikiran kita. Maka itu harus dihentikan semua. Makanya kita setelah bulan puasa itu ada namanya hari raya Idul Fitri. Karena apa? Karena kita sudah berpuasa, mensucikan diri, maka kita kembali fitro. Fitro artinya apa? Bebas. Benar? Salah tapi ya, fitri itu adalah fitro.
artinya kita layak, bukan layak, kita seperti kembali di masa kita lahir dulu. Dan kita semuanya lahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi itu dalam keadaan suci. Begitu. Jadi ketika sudah melakukan puasa sebulan dulu, kita merayakan hari raya Idul Fitri, hari raya kemenangan. Bahwasanya kita sudah melaksanakan ibadah puasa dan kita berani menjadi suci. Dia orang-orang yang nggak puasa, mesti ada yang komunitas mokel, ada. Untuk mengingatkan kalian, jika kakak bilang atau sebutkan kata puasa, kalian teriak. Jangan teriak dengan mengatakan menahan atau mencegah. Iya kan? Biar kalian semangat. Kakak cek sound dulu. Kita kakak bilang halo, hai ya. Halo. Hai. Hai. Kalau kakak bilang kata puasa, maka kalian bilang menahan atau mencegah. Puasa. Atau mencegah. Puasa. Nahan atau mencegah. Jamaah tadi. Nahan atau mencegah. Jadi puasa artinya secara bahasa menahan atau mencegah daripada hawa nafsu, lapar, minum dari mulai terbit fajar atau sahur kita sahur hingga waktu nantinya berbuka atau terbenamnya matahari. Paham ya sampai sini? Yang mau ditanyakan syarat wajib puasa. Sebelum kita masuk lebih jauh, ketika kalian mendengar kata syarat itu apa yang kalian pikirkan? Halo? Hai. Halo? Hai. Ketika mendengar kata syarat itu apa yang kalian pikirkan? Kak, saya kalau mendengar kata syarat itu, kalau saya ngambil buah orang dan saya kena syarat, nah, bisa jadi. Kan setelah kalian, apa yang kalian pikirkan? Nah, di sini kalau kalian mendengar kata syarat, itu apa yang kalian pikirkan? Yang berani jawab? Ya ada? Ya, kamu. Hal-hal yang dilakukan. Benar sekali. Yang lain? Yang belakang? Nah, oke. Tahu? Satu lagi? Ada? Ada ya? Oke. Kakak akan jelaskan. Syarat. Benar sekali apa yang teman kalian katakan tadi. Siapa nama kamu? Faizal. Hah? Faizal. Faizal. Yang dikatakan Faizal benar. Nah, syarat itu secara definisi adalah hal yang ketika kita tidak laksanakan maka hukumnya batal. Contoh, kalian mau sholat, syaratnya harus apa? Harus wudhu. Ente mau sholat subuh, karena takut hukum sholat, langsung sholat. Allah nggak wudhu. Lah, itu nggak sah sholat, batal. Itu syarat itu seperti itu. Syarat adalah sesuatu yang ketika kita tidak laksanakan maka hukumnya batal. Contohnya, yang pertama menjadi syarat puasa itu adalah orang Islam. Mutlak atau jelas sekali, orang Kristen boleh nggak puasa? Boleh, sesuai ajarannya. Tapi kalau mau puasa sebulan penuh dengan ajaran Islam maka dia tidak wajib. Orang Muslim tidak wajib puasa mengikuti ajaran Islam. Kalau kita yang balik, yang kedua itu balik. Kak, apa itu balik, Kak? Ada yang tahu balik? Mimpi basah. Yang lain? Saya kalau mimpi basah, yang lain? Dewasa. Yang lain? Ente. Ente mikir ini di rumahnya. Yang lain? Balik. Ya, balik. Balik itu adalah
orang yang sudah dewasa, benar sekali yang disampaikan orang yang sudah cukup umur. Maksudnya orang yang sudah dewasa maka dia disebut balik. Yang artinya setiap kalian sudah balik belum? Yang belum? Yang belum mimpi lanjut kan? Balik, maka ketika kalian sudah balik, maka kalian harus wajib melaksanakan puasa. Kakak kira paham ya? Tentang balik ya? Biasanya ditandai dengan benar mimpi puasa. Kemudian yang selanjutnya itu berakal. Nah, berakal. Kakak punya solusi buat kalian yang nantinya bulan puasa nggak mau puasa. Nah, kalau kalian nggak mau puasa, maka kalian harus nggak berakal dulu. Berakal artinya apa? Gila. Makanya orang gila itu nggak puasa, karena dia hilang akal. Maka dia nggak wajib puasa ya. Jadi kalau ada teman kalian yang nantinya bulan Ramadan nggak puasa, berarti dia gila. Atau disebut dalam Islam itu uzur syar'i. Kalau orang nggak puasa itu nggak apa-apa, dia minum es sambil berjalan, orang dia juga nggak sadar sama dirinya. Kemudian yang terakhir, orang yang mampu berpuasa. Kak, apa sih maksudnya orang yang mampu berpuasa? Orang yang mampu berpuasa itu ya kita semuanya badan sehat, fisik kuat, otak kuat, mental kuat, makan juga kuat, tidur juga kuat ya. Maka kita wajib. Terus yang nggak mampu itu maksudnya apa? Orang yang sakit lagi, orang tua yang sudah ketongkat-tongkat. Hah? Iya benar. Yang disebut dengan istilah lansia. Usia lanjut usia. Manusia yang sudah berumur banyak lah. Kemudian yang lain, Orang yang sakit. orang yang di rumah sakit, benar. Orang yang sudah sekarat, ya. Orang yang mati mah dikubur, nggak wajib lagi. Benar kata dia, nggak wajib puasa. Tapi kan dia juga tidak ada nafas lagi. Lanjut ya. Udah ditulis? Masih semangat? Oke. Nah, untuk kalian lebih semangat, kita ingin kalian berdiri semangat. Kita stretching dulu. Stretching semuanya. Jadi kalau baik, bisa kita sambung nama aja. Misalkan contohnya itu ketika kita bilang ayam, kan bunyinya M. Nah, kamu sebut. Jangan nanti apa namanya? Terlanjut ya dari sini ke belakang lagi. Paham ya? Paham. Konsentrasi. Yang salah nanti akan ada korban. Anjir. Kamu sapi. Ayo. Kalau nggak gitu, kalau nggak gini, biar kamu nggak takut, tapi betul. Kamu sebut nama hewan satu, nanti lanjut ke lain. Ya. Sebut hewan apa? Yang kotor dan. Hah? Hah? Lebay. Apa? Ikan. Terus. Ada. Agak. Agak itu mitos. Apa apa ya? Ayam. Ya. Tikus. Kambing. Kambing. Ya kamu. Kakak ingin tanya aja. No, Tadi udah dijelaskan. Yang
mendengar kata puasa, apa yang kamu pikirkan? Nahan atau bekerja. Menahan atau tidak. Nah, kemudian untuk syarat yang kita akan tuliskan tadi itu ada di antaranya ada apa aja? Syarat puasa. Orang Islam, wajib, berakal, Orang yang melakukan puasa. ya, tepuk tangan. Ini kalian sudah paham? Oke, selanjutnya ada sedikit lagi. Nah, Iya. Tadi sampai mana? A, B, C, D, A, oh ya. Puasa. Oke. Jadi kakak tidak tulis di sini membacakan puasa. Jadi kalian tulis apa yang kakak ngomong. Bisa ya menangkap. Sudah ya. Baiklah, saya itu yang membatalkan. Kak, kalau nggak salah katanya ya. Menurut kalian apa yang membatalkan, maksud daripada yang membatalkan puasa itu? Makan. Makan, benar. Minum. Angkat tangannya. Minum. Minum, benar. Jadi yang pertama itu yang membatalkan puasa. Kita jelaskan sedikit. Jadi apa sih yang dimaksudkan dengan yang membatalkan puasa itu, Kak? Jadi yang membatalkan puasa itu adalah hal atau kegiatan yang kita lakukan, yang mana kegiatan itu menjadi sesuatu yang membatalkan puasa. Contohnya apa, Kak? Makan benar, minum benar, apalagi selain itu. Nah, kita akan bahas. Yang pertama, terus ya, masuknya suatu benda ke dalam tubuh kita. Tubuh kita ada berapa lubang? 1, 2, 3, 4, 5, banyak ya, banyak. Nah, kalau ada dari lubang-lubang ini masuk ke dalam tubuh kita, otomatis puasa kita. Nah, sekarang kita akan bentuk kalian kelompok. Ini semuanya ada berapa orang? 1, 2, 3. Silakan bikin kelompoknya, 3 kelompok. Kakak akan beri waktu 5 menit untuk kalian merinci kembali tulisan-tulisan kalian. Kalian periksa banyak tulisan kalian. Silakan tulis. Dengar ya. Silakan kalian tulis dengan rinci lagi. Misalkan puasa ini contohnya ini, yang membatalkan ini contohnya ini. Ditambah. Ditambah. Ya, ditambah. Lebih rinci lagi. Boleh kalian tambahkan cerita pribadi kalian. Saya makan pisang tadi contohnya, saya pernah makan pisang. Nah, itulah yang akan kalian ceritakan ke teman. Paham ya? Saya pernah nggak puasa karena lupa, lalu puasa. Paham ya?
Maka kasih 2 menit Ya. kalian menuliskan dan merisikan itu. Silakan. Ya, silakan diskusikan, tulis. Kita akan kasih tepuk tangan untuk Iwan kita. Dalam bahasa Arab yang saumun, Ya. syarat dan puasa orang Islam itu harus berpuasa wajib. Ya. Kalau orang Muslim boleh berpuasa. Oke. Balik orang yang sudah cukup umur dan dewasa sekalian. Ya. Berakal, maksudnya tidak gila atau stres. Oke. Wis, Lagi? 5 men. Orang yang mampu berpuasa adalah orang yang kuat, sehat, dan puas. Ya. Yang lain perhatikan ya. Ini. Wih, Tidak dia tidak sedang berpuasa. Oke, cukup. Tepuk tangan. Ya, silakan. Puasa, asal arti kata puasa ialah berjaga atau dalam bahasa Arabnya berarti somun. Ya. Lagi? Dan syarat-syarat wajib puasa itu ada 4. Orang Islam, 2. Balik atau sudah mimpi basah dan dah cukup umur. Ya. Terus? 3. Berakal. Ya. Dan kalau tidak berakal Maka tidak. tidak boleh berpuasa. Terus? Dan orang yang mampu berpuasa. Seperti kita ini yang masih sehat-sehat dan berakal. Oke, cukup. Tepuk tangan. Halo? Syarat puasa. Yang pertama itu ada orang Islam. Yang kedua? Ya. berakal. Orang yang berpuasa. Oke, paham ya? Kemudian selanjutnya itu yang membatalkan puasa. Yang pertama ada Minum. maksudnya, maksudnya benda ke dalam. Yang kedua, benda dengan sengaja. Yang ketiga, datang bulan. ya bersetubuh atau bersama. Bersetubuh atau bersama. Kemudian yang keempat, keluarnya cairan atau dan lain sebagainya. Harap kalian paham, kemudian kalian bisa menerapkan puasa itu seperti apa. Pada hari ini dengan melapaskan bersama-sama melapaskan alhamdulillah. Kakak minta maaf apabila ada banyak kekurangan atau materi-materi yang kurang disampaikan atau yang belum paham. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan nama kita Kakio, bisa dipanggil Kakio ya. Di sini apa kabar anak-anak semua?
Di sini kamu pimpin doanya ke teman-teman sebelum memulai pelajaran hari ini dengan apa? Ya. Apa? Nah, langsung saja kita mulai pagi hari ini. Sebelumnya ada yang tahu sejarah Daulul Umayyah? Belum ya? Nah, di sini sejarah Daulul Umayyah ini dibagi menjadi dua. Kami agak bahas itu yang pertama latar belakang berdirinya Daulul Umayyah. Yang selanjutnya, tahu nggak setelah wafatnya Daulul Umayyah, nah inilah berdiri Daulul Umayyah. Tahu nggak setelah Utsman bin Affan itu kan sebelumnya. Nah, maka pada saat itu Utsman bin Affan terbunuh, maka berakhirlah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Nah, selanjutnya ini digantikan oleh, tahu nggak ini siapa pemimpinnya? Pemimpinnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Thalib ini diangkat sebagai khalifah yang keempat. Namun ternyata tidak semua kaum muslimin mau membaiatnya, termasuk Muawiyah bin Sufyan. Mengapa bisa terjadi? Karena mereka menganggap para pembunuh Utsman itu tidak diadili. Akan tetapi bagi Ali, mengadili para pembunuh Utsman bukan hal yang mudah karena dilakukan oleh banyak orang. Kemudian wafatnya Utsman bin Affan ini menjadikan momentum perpecahan di kalangan umat Islam, antara lain yaitu kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan, yang dimana kelompok Aisyah binti Abu Bakar dan kelompok Ali bin Abi Thalib. Nah, akibat perpecahan tersebut maka terjadilah konflik antar umat Islam, yaitu perselisihan yang akhirnya mengarah pada konfrontasi antara Aisyah, Zubair, Talha dan kelompok Ali bin Abi Thalib. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena hasutan dari tokoh munafik yaitu Abdullah bin Sabah dengan pernyataan yang sifatnya provokatif. Dari sini tokoh Abdullah bin Sabah ini dia provokatif. Dia mengatakan bahwa Abdullah bin Zubair merupakan anak angkat Aisyah yang dimana berhak memiliki jabatan sebagai khalifah. Nah, konflik ini diatasi dengan 3 syarat, yaitu yang pertama, Muawiyah harus memberi jaminan keselamatan Hasan dan keluarganya. Yang kedua, Muawiyah harus menjaga keselamatan dan nama baik Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang terakhir, setelah Muawiyah wafat, penentuan khalifah harus diserahkan kepada musyawarah kaum muslimin. Nah, setelah mencapai kesepakatan dan Muawiyah menerima syarat tersebut, maka Hasan bin Ali menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, peristiwa tersebut dikenali dengan istilah Amrul Jamaah atau Tahun Persatuan. Nah, dari peristiwa pernyataan penyerangan jamaah tadi itu disebut dengan peristiwa Amrul Jamaah atau Tahun Persatuan yang terjadi pada Rabiul Akhir tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Peristiwa tersebut mengukuhkan Muawiyah sebagai khalifah dan menandai berdirinya dinasti Daulul Umayyah. Dan kemudian Muawiyah memindahkan pusat kekuasaan dari Madinah ke Damaskus. Ini
di mana Daulah Umayyah berkuasa selama 1000 tahun dari tahun 41 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 751 Masehi. Nah, selama berkuasa Daulah Umayyah ini terdapat 14 khalifah setelah dipimpin Muawiyah. Terjadi perubahan dalam sistem pemerintahannya, yaitu dari sistem demokrasi ke sistem monarki. Nah, yang selanjutnya itu masuk khalifah Umayyah. Di mana khalifah tersebut yang ciri-ciri sistem monarki kerajaan adalah yang pertama, raja adalah penguasa tunggal yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat, memiliki hak penuh untuk menentukan dan melaksanakan penerapan hukum sesuai dengan semua sendiri. Kemudian rakyat memutuskan kepada raja yang harus dimuliakan, dimakmurkan dan dicukupi semua kebutuhan. Semua pendapat dan keinginan rakyat itu tidak pernah diberi kesempatan untuk mengungkapkan terjadi pengangkatan putra mahkota. Nah, Daulah Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama yang bersifat dinasti, yang dimana berdiri pada tahun 661 Masehi setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yang dimana kekhalifahan ini berpusat di Damaskus dan berhasil memperluas wilayah Islam secara signifikan. Kemudian latar belakang munculnya dipengaruhi oleh politik pasca Khulafaur Rasyidin, yang dimana daulah ini berperan penting dalam penyebaran Islam sebelum runtuh pada tahun 1900 Masehi akibat konflik terkenal dan kegagalan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Namanya ini namanya splitting ya. Ingat dulunya jika kata-kata angkat tangan, kalian angkat tangan. Jika dia ada angkat tangan, ingat dulunya angkat tangan. Kalau enggak bilang angkat, ini angkat ya. Saya coba.
samping. Nah, salah kan? Salah, kan nggak ada angka. Nah, orang fokus berarti. Ini benar instruksi apa yang kakak bicara. Angkat tangan ke atas. Yang lama nanti kakak ke depan. Angkat tangan ke bawah. Angkat tangan samping atas. Salah semua. Kan nggak ada angka. Ulang lagi. Bawah. Angkat tangan ke atas. Angkat tangan samping. Angkat tangan atas. Samping. Nah, salah. Baju. Aja yang bawah. Nanti kita ganti dulu ya. Jika kakak bilang pegang pundak, pegang dada, pegang lutut. Dulunya sama. Jika kakak bilang pegang, ya, lutut. Salah, baju. Bukan dulunya pegang kan. Pegang bahu, pegang dada, pegang lutut, pegang dada, bahu. Baju. Sudah. Apa hukuman kawan-kawan kalian kira-kira? Nyanyi. Semuanya yang dia bawa.
Oke, kakak rasa cukup ya untuk diskusinya. Kemudian kita presentasi yang mulai dari kelompok A sebelah kiri kakak. Bebas, siapa yang mewakili? Siapa yang mau? Ayo. Itu aja yang dijelaskan. Hasil itu aja. Berdiri. Enggak apa, jangan malu sama kakak ini, teman-teman kamu juga. Oke, kita silakan kepada kelompok 1, dipersilakan. Oke, kalian. Mari saja. Agak kencang suaranya ya, biar teman-teman tahu gimana. Suaranya nggak besar ya? Nggak apa-apa, lebih besar aja suaranya. Anggap ini tempat kalian. Yang malu, ayo. Kita ini yang dinyatakan Akibat kepercayaan Islam, adanya perselisihan dan dianggap tokoh munafik itu adalah Abdullah bin Sabah, karena Abdullah bin Sabah mengangkat Abdullah bin Sabah menjadi anak angkat. Teman-teman kedengaran nggak? Ayo orangnya. Pak Satuku. Apanya? Pak Aid bin Awal. Dari ulang Gak apa-apa kalau agak besar suara biar kedengaran teman-temannya, jadi tahu teman-temannya. sejarah Daulah Umayyah. Latar belakang berdirinya Daulah Umayyah. dan juga Umayyah adalah Ali bin Abi Thalib. Pecahan di kalangan umat Islam karena Ya kan? Selanjutnya kelompok kalian. Perwakilan 2 orang maju. Siapa? Amul Jemaah atau tahun persatuan, tahun 41 Hijriah, tahun 161 Masehi. Perpindahan pusat kekuasaan Madinah ke Umayyah. Berkuasanya Daulah Umayyah. Muawiyah bin Yazid. Muawiyah 485 sampai 705 Masehi. Oke, tepuk tangan untuk kamu semua.
Jadi kita sudah memulai pelajaran dari awal sampai membuat konsep. Ini baru pertama kali ya membuat konsep. Nah, itulah cara membuat konsep. Ada yang bisa jelaskan kita mengenai pelajaran ini? Satu saja yang ingat di kepala kalian, di pikiran kalian apa tentang sejarah dalam maya itu apa? Yang tahu? Yang tahu? Kan tadi sudah ditulis nih apa konsepnya. Nah, apa yang ada di pikiran kalian yang kalian ingat? Ini tentang konsep itu kan ada apa yang kalian ingat? Apa? 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 Ya, benar. Betul. Sekali lagi, yang diingat tentang sejarah Saloma ini apa? Ada lagi? Apa? Apa? Ya, udah betul. Yang mau menambahkan? Ada lagi? Ada lagi? Tidak apa-apa. Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Yang mau menambahkan tentang sejarah Maya? Apa? Oke, kalau nggak ada di sini kakak mau menyimpulkan hasil pelajaran kita tentang sejarah Daulah Umayyah. Nah, Daulah Umayyah merupakan khalifah Islam pertama yang bersifat dinasti, berdiri pada tahun 661 Masehi. Nah, setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, dipimpinlah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana khalifah ini berpusat di Damaskus yang berhasil memperluas wilayah Islam secara signifikan. Kemudian latar belakang munculnya dipengaruhi oleh politik pasca Khulafaur Rasyidin, yang dimana Allah ingin berperan penting dalam penyebaran Islam sebelum menutup pada tahun 750 Masehi akibat konflik internal dan bangkitnya Bani Abbasiyah. Nah, sekarang kita coba dulu. Nah, mungkin sekian materi yang dapat kakak sampaikan untuk kalian. Kakak mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan selama memberi materi kalian. Kepada Allah kakak mohon ampun. Kakak akhiri dengan lafaz hamdalah semuanya. Alhamdulillah.